Luar biasa seru dan sungguh menegangkan. Hasil timnas Indonesia versus Libya di uji coba jelang Piala Asia 2024 Qatar. Begini jalannya pertandingan. Indonesia tampil ofensif pada awal laga. Pada menit kedua Sadil Ramdhani melepas tembakan yang mengarah ke gawang. Bola yang dilepaskan Sadil dengan kaki kiri masih bisa diamankan kiper Libya. Timnas Indonesia juga tampak memainkan bola dari bawah kendati mendapat tekanan dari Libya. Timnas Indonesia tampil cukup apik dalam 5 menit awal menghadapi lawan yang memiliki ranking lebih jauh. Timnas Indonesia bermain sabar menjaga jarak sembari melakukan pressing. Ahmad Ekrawa memiliki peluang yang berbahaya dan mengancam Syahrul Fadil. Bola panjang dari lini tengah bisa dituntaskan menjadi sebuah kans untuk mencetak gol. Finishing Ekrawa masih menyamping dari gawang. Timnas Libya menampilkan serangan cepat. Dari tengah, bola langsung ditujukan ke lini depan. Penyerang-penyerang menyelinap memanfaatkan bola yang melewati garis pertahanan. Ekrawa yang sudah memiliki sederet peluang menunjukkan ketajaman dengan sebuah gol pada menit ke-25. Tendangan kaki kanan Ekrawa dari jarak dekat membuat gawang Syahrul bobol. Sebelumnya Wahyu Pras gagal mengamankan bola dengan sempurna sehingga si kulit bundar jatuh ke kaki Ekrawa si striker Gaye yang jadi andalan Libya. Timnas Indonesia mencoba memaksimalkan sebuah kesalahan Libya di area pertahanan sendiri. Namun apa mau dikata, sebuah kiriman umpan dari Dendi Sulistiawan tak bisa diselesaikan Dimas Drajat. Skor akhir laga ini akan admin sampaikan di thumbnail atau judul video ini ya guys. Jika Indonesia kalah atau seri, bisa jadi Coach STY sengaja mengalah agar jurus utamanya tidak diketahui Jepang, Irak, Vietnam. Kalau menang ya emang Libya selemah itu aja, simple. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepat naik. Harga pasaran Tom Haye fantastis hingga bikin auto kejang-kejang, hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam, timnas Indonesia wajib bangga dan bahagia. Harga pasaran calon pemain timnas Indonesia, Tom Haye hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Sekadar diketahui, Tom Haye yang kini bermain untuk SC Heerenveen segera resmi mendapatkan paspor Indonesia. Kamis sore waktu Indonesia Barat, Tom Haye tiba di Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya.
Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir di negara asal sang nenek. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Tom Haye bukanlah pemain sembarangan. Di level junior, Tom Haye pernah membawa timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2012. Ia juga pernah mengecap 9 penampilan bersama timnas Belanda U21. Bagaimana di level klub? Tom Haye pernah membela sejumlah klub seperti AZ Alkmaar. Berita pertama, hasil timnas Indonesia versus Libya di laga uji coba perdana di Turki persiapan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Libya hingga akhir babak pertama pada laga uji coba di Stadion Titanic Mardan, Turki, Selasa 2 Januari 2023. Indonesia sebenarnya sempat tampil meyakinkan 25 menit awal pertandingan. Tim asuhan Sintayong bahkan sempat mengancam gawang Libya pada menit kedua. Sebuah tendangan spekulasi Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti berhasil ditangkap kiper Murad Al-Wuhshi. Libya kemudian mengancam pada menit ke-6. Kapten Libya Ahmed Ekrawa berhasil memanfaatkan umpan lambung ke dalam kotak penalti dan mengecoh Wahyu Prasetyo. Sayang tendangan Ekrawa masih tipis di sisi kiri gawang. Umpan-umpan direct ke wilayah kosong pertahanan Indonesia menjadi senjata utama Libya di babak pertama. Lewat skema permainan itu, Libya kembali mendapat peluang emas pada menit ke-14 dan 20. Namun penyelesaian akhir Ekrawa belum membuahkan hasil. Libya akhirnya mencetak gol pada menit ke-25. Kegagalan Wahyu membuang bola umpan silang dengan sempurna berhasil dimanfaatkan Ekrawa untuk mencetak gol lewat tendangan ke tiang jauh dari sisi kiri kotak penalti Indonesia. Sempat kesulitan membangun serangan, timnas Indonesia kembali menemukan ritme permainan di 15 menit akhir babak pertama. Sayang, 2 kali umpan silang yang dilepaskan Dendi Sulistiawan dan Yakob Sayuri gagal membuahkan hasil. Di sisa waktu babak pertama tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk Libya tetap bertahan. Untuk skor akhirnya dan komentar saya bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Berita kedua, keputusan luar biasa Erick Thohir untuk timnas Indonesia yang melakoni laga uji coba lawan Libya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pesan dan harapan kepada para pemain timnas Indonesia jelang uji coba perdana sebelum Piala Asia 2023. Melawan Libya pada laga perdana ini, Erick Thohir pun memberi motivasi kepada para pemain. Ia mengingatkan bahwa laga uji coba melawan Libya adalah awal untuk menata perjuangan di Piala Asia 2023. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengingatkan para pemain timnas Indonesia